Welcome aboard, everyone. Today, our goal is to get you understand about reported speech, or some people call it direct and indirect speech. We are gonna discuss this material in simple present tense form. So, without further ado, let's get down to the business. Direct and indirect speech, atau beberapa orang juga menyebutnya dengan sebutan reported speech, keduanya sama, kedua-duanya adalah kalimat tidak langsung ya, yang artinya adalah kalimat seseorang yang disampaikan kembali oleh kita atau orang lain. Nah, untuk memberikan gambaran, kita lihat ke contoh. Misal seperti ini, Billy mengatakan, I like fried chicken for lunch. Billy bilang, saya suka ayam goreng untuk makan siang. Kemudian, sesaat kemudian, Sam di sini, anggaplah Sam tidak begitu menyimak apa yang dikatakan Billy. Lalu dia bertanya, what did Billy say? Apa yang dikatakan Billy? Nah, lalu ada Peter. Peter di sini mengatakan, Billy said he liked fried chicken for lunch. Billy bilang dia menyukai ayam goreng untuk makan siang. Nah, apa yang dikatakan Peter di sini adalah kalimat tidak langsung. Dia menyampaikan kembali kalimat yang tadi disampaikan Billy kepada Sam ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran bagaimana kalimat tidak langsung tersebut ya. Jadi ini adalah kalimat orang lain atau di sini kalimat Billy yang disampaikan kembali oleh Peter kepada Sam ya. Ada 3 poin penting yang harus kita pahami terlebih dahulu yang akan membantu kita saat mengubah kalimat langsung direct menjadi kalimat tidak langsung indirect. Seperti apa 3 poin penting tersebut? Mari kita bahas satu persatu. 3 poin penting yang harus kita pahami saat mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung adalah yang pertama, perubahan bentuk tenses. Kita akan merubah dari bentuk simple present tense menjadi bentuk simple past tense. Jadi nanti kalimat langsungnya dalam bentuk simple present tense, kemudian kita akan ubah menjadi kalimat tidak langsung dalam bentuk simple past tense. Jadi pembahasan kita kali ini hanya akan fokus pada satu tenses saja, yaitu bentuk simple present tense. Kita sebenarnya tidak harus terlalu fokus pada keseluruhan struktur kalimat dalam bentuk simple present tense itu sendiri ataupun dalam bentuk simple past tense. Karena yang berubah di sini hanya beberapa komponen saja. Jadi perubahannya hanya pada bentuk kata kerjanya. Jadi nanti bentuk kata kerja pertama, verb 1, akan berubah menjadi kata kerja bentuk kedua, verb 2. Jadi di kalimat langsungnya, verb 1, di kalimat tidak langsungnya nanti akan jadi verb 2. Contohnya seperti tadi di awal, like menjadi liked. Ataupun kalau kita tidak menggunakan kalimat verbal, kita menggunakan kalimat nominal misalnya. Yang berubah adalah bentuk to be-nya. Dari tadinya bentuk to be am, is, dan are, nanti akan berubah menjadi bentuk to be past tense, yaitu was dan were. Jadi itu poin pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke poin kedua. Poin penting yang harus dipahami saat mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung yang kedua adalah penggunaan personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti orang atau kata yang digunakan untuk menyebutkan seseorang. Kita tahu bahasa Inggris memiliki banyak sekali bentuk pronoun, tapi dalam hal ini kita tidak harus fokus pada keseluruhan bentuk pronoun saja. Kita hanya akan fokus pada beberapa bentuk pronoun saja yang memang sering digunakan dalam perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ini yang pertama. Nah, yang pertama pronoun untuk posisi subjek. Subjek sendiri biasanya posisinya di awal kalimat ya. Pronoun yang digunakan di posisi subjek adalah I, you, we, they, he, she, it. I artinya saya, you kamu, we kita, they mereka, he untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, dan it untuk penyebutan benda ataupun hewan ya. Nah, ini di posisi subjek, di posisi awal kalimat ya. Biasanya ini digunakan di awal kalimat. Kemudian kalau nanti kita berubah ke objek, maka akan berubah menjadi I akan menjadi me, you tetap menjadi you, we menjadi us, they jadi them, he jadi him, she jadi her, dan it tetap jadi it. Ya meskipun maknanya tetap sama. I tetap artinya tetap saya, you kamu, we us artinya tetap sama yaitu kita, them artinya mereka, him dia laki-laki, her dia perempuan, dan it untuk penyebutan benda ataupun hewan. Cuma bedanya kalau posisi objek, ini biasanya posisinya di akhir kalimat atau setelah diletakkan setelah kata kerja ya, sebagai
tujuan atau sasaran dari kata kerja tersebut. Jadi, kalau subjek di awal kalimat dan objek berada di akhir kalimat, biasanya seperti itu diletakkan setelah kata kerja ya. Selanjutnya, bentuk personal pronoun yang sering muncul dalam pembahasan direct and indirect speech adalah possessive adjective. Possessive adjective ini adalah kata sifat kepemilikan. Contohnya seperti my, milikku, your, milikmu, our, milik kita, their, milik mereka, his, milik dia laki-laki, her, milik dia perempuan, dan its untuk menunjukkan kepemilikan benda atau hewan ya. Nah, ini titik-titik di sini artinya adalah kita harus menyebutkan bendanya. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. My misalkan tidak bisa, it's my, itu tidak boleh. Yang betul adalah it's my book ya. Nah, jadi titik-titik di sana harus menyebutkan bendanya. Contohnya di sana tadi book ya. Selanjutnya, personal pronoun yang juga sering muncul dalam pembahasan direct and indirect speech adalah possessive pronoun ya. Ini hampir sama dengan possessive adjective, bedanya adalah kita tidak harus menyebutkan bendanya ya. Di sini contohnya adalah mine, milikku, yours, milikmu, ours, milik kita, theirs, milik mereka, his, milik dia laki-laki, dan hers, milik dia perempuan. Maknanya hampir sama, my milikku, mine juga milikku, your milikmu, yours juga milikmu. Cuma bedanya kalau possessive adjective mengharuskan penyebutan bendanya, sedangkan possessive pronoun dia tidak harus disebutkan bendanya. Nah, ini adalah pembahasan poin penting yang kedua. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke poin penting yang ketiga. Poin penting yang ketiga adalah perubahan beberapa adverb atau kata keterangan waktu. Tidak semua adverb mengalami perubahan saat digunakan di kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Hanya beberapa adverb saja yang mengalami perubahan tersebut. Di antaranya adalah di sini kalau di kalimat langsung, ini kalimat langsung, direct artinya kalimat langsung. Ada today, hari ini, now, sekarang, tomorrow, besok, yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, here, di sini, dan this, ini ya. Nah, ini nanti, ini akan berubah saat diubah menjadi kalimat tidak langsung. Today akan menjadi that day, hari itu. Now akan jadi then, atau at that moment, saat itu. Tomorrow akan jadi the following day, atau the next day, atau a day later. Kemudian yesterday akan jadi the previous day, atau the day before. Dan last week akan jadi the week before, atau the previous week. Kemudian last month akan jadi the month before, atau the previous month. Last year akan jadi the year before, atau the previous year. Next week akan jadi the week later, atau the following week. Dan next month akan jadi the month later, atau the following month. Next year akan jadi the year later, atau the following year. Here akan jadi there, dan this akan jadi that. Nah, jadi itu 3 poin penting yang harus kita pahami saat kita mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ya. Nah, setelah memahami 3 poin penting tersebut, selanjutnya kita akan coba ke bentuk kalimatnya. Kita akan mengubah kalimat langsung dalam bentuk simple present tense menjadi kalimat tidak langsung dalam bentuk simple past tense. Kita akan awali terlebih dahulu pembahasan kita dengan membahas verbal sentence. Adapun verbal sentence itu sendiri adalah kalimat yang mengandung atau menggunakan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang merujuk pada kegiatan atau aktivitas. Misalkan contohnya adalah kata practice, berlatih, water, menyirami, cook, memasak, walk, berjalan, dance, menari, jump, melompat. Semua contoh kata tersebut adalah kata kerja atau verb karena merujuk pada sebuah kegiatan ataupun aktivitas. Nah, ini adalah kalimat yang digunakan untuk kalimat langsung dalam bentuk simple present tense. Untuk kalimat positifnya ada subjek, lalu nanti ditambahkan verb 1, ditambah s atau is. Penambahan s atau is ini tergantung dari subjek yang digunakan. Kalau subjeknya tunggal, maka kita menggunakan s atau is. Tunggal artinya satu ya. Kemudian nanti tambahkan objek. Lalu untuk rumus kalimat negatifnya adalah subjek, lalu ditambah don't atau doesn't, lalu tambah verb one, lalu ditambah objek. Kita menggunakan don't untuk subjek yang jamak.
Misalkan you, we, they, dan juga I. Kemudian doesn't digunakan untuk subjek yang tunggal. He, she, dan it. Atau misalkan nama orang satu, contohnya Rico. Nanti kesananya akan ditambahkan doesn't. Nah, itu untuk kalimat langsungnya dalam bentuk simple present tense. Sebenarnya, dalam pembahasan direct indirect speech, kita sebenarnya akan fokus pada rumus kalimat tidak langsungnya. Karena dari beberapa buku atau beberapa sumber ajar yang pernah saya baca, biasanya dalam pembahasan direct indirect speech, kita lebih fokus pada kalimat tidak langsungnya. Biasanya kita akan sudah disajikan kalimat tidak langsung, kemudian tugas kita adalah mengubah ke kalimat tidak langsung. Maka, sebenarnya kita akan lebih fokus pada penggunaan kalimat tidak langsungnya. Atau kita akan fokus pada rumus kalimat tidak langsungnya. Nah, ini adalah rumus kalimat tidak langsung atau indirect speech dalam bentuk simple past tense. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah someone said, ditambah subjek, lalu ditambah verb 2, lalu ditambah objek. Someone said artinya adalah seseorang bilang. Nah, jadi nanti kata someone-nya diganti dengan nama orang, tergantung dari contoh kalimat langsung yang digunakan. Nanti nama tersebut yang akan digunakan. Lalu ditambahkan subjek, pelaku, verb 2, kata kerja bentuk kedua, lalu tambah objek. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah someone said, ditambah subjek, tambah didn't, lalu ditambah verb 1, lalu ditambah objek. Someone said, seseorang bilang, artinya, nah someone nanti diganti dengan nama orang, tergantung dari contoh kalimat langsung yang diberikan. Lalu subjek, pelakunya, didn't, ini sebagai penanda kalimat negatifnya. Karena sudah diawali didn't, maka kembali lagi ke bentuk verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, lalu ditambahkan objek. Sekarang mari kita lihat ke contoh. Contoh yang pertama, di sini Surya mengatakan, I practice tennis every Saturday afternoon with my dad. Saya berlatih tenis setiap hari Sabtu sore bersama ayah saya. Nah, ini adalah kalimat langsung yang dikatakan oleh Surya. Ciri kalimat langsung biasanya ada tanda kutip ya di awal dan di akhir kalimat. Nah, ini kalimat langsung dalam bentuk simple present tense. Selanjutnya, kita akan ubah kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung dalam bentuk simple past tense. Sebelumnya, kita sudah membahas 3 poin penting yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, ini adalah 3 poin penting yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah perubahan tenses. Yang dimaksud perubahan tenses di sini adalah perubahan kata kerja bentuk pertama atau verb 1 menjadi kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Karena kebetulan kita sedang membahas verbal sentence atau kalimat verbal, jadi kita hanya akan menemukan kata kerja saja. Kita tidak akan menemukan to be. To be akan kita bahas di kalimat nominal nanti ya. Jadi kita cari di sini mana kata kerja atau kata yang menunjukkan aktivitas. Sudah jelas mungkin di sini kata yang menunjukkan aktivitas adalah berlatih atau practice ya. Nah, nanti jadi practice akan berubah menjadi bentuk keduanya ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti orang ya. Di sini di kalimat ini kata ganti orangnya adalah I untuk di posisi subjek, lalu my. Ini sebagai possessive adjective ya. Kita lihat I di sini adalah merujuk ke Surya. Karena kan kalimatnya bermakna seperti ini. Surya bilang, "Saya berlatih tenis." Nah, saya di sini sudah jelas, saya di sini maksudnya adalah Surya. Maka kalimat langsungnya adalah kita akan ubah I di sini sebagai posisi subjek. Kita akan cari kata ganti orang di posisi subjek yang merujuk pada laki-laki ya. Nanti kita akan menemukan he. Ya, kemudian yang kedua my di sini di ujung di sini with my dad bersama ayah saya. Di sini maksudnya ayah saya di sini adalah ayah Surya karena Surya yang mengatakan kalimat tersebut. Maka nanti kita akan cari my tapi untuk laki-laki karena Surya kan laki-laki. Maka kita akan menemukan nanti his ya. Kemudian yang ketiga perubahan adverb. Untuk bentuk kalimat present tense sendiri, adverb yang digunakan biasanya today, now, here, and this. Kita lihat ke kalimat. Di kalimat tidak ada adverb today, now, here, ataupun this. Maka mungkin tidak ada perubahan adverb. Jadi yang berubah cuma 2 poin saja, yaitu perubahan tenses dan perubahan personal pronoun. Nah, jadi bentuk kalimat tidak langsungnya akan menjadi seperti ini.
Surya said he practiced tennis every Saturday afternoon with his dad. Surya bilang dia berlatih tenis setiap hari Sabtu sore bersama ayah dia. Nah, jadi I berubah jadi he, practice verb 1 jadi practiced verb 2 ditambahkan ed karena ini kalimat beraturan. Maaf, kata kerja beraturan. Kemudian my menjadi his. Nah, ini adalah bentuk kalimat tidak langsungnya ya. Jadi, Surya said he practiced tennis every Saturday afternoon with his dad. Oke, kita lihat ke contoh yang kedua. Di sini contohnya adalah Mrs. Lucy bilang, I water my flowers every morning. Saya menyirami bunga-bunga saya setiap pagi. Ini kalimat langsungnya, ditanya dengan tanda kutip. Kita akan ubah kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung. Sebelumnya, kita lihat lagi ke 3 poin penting. Yang pertama, perubahan tenses, atau dalam hal ini perubahan kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk kedua. Lalu yang kedua, perubahan penggunaan personal pronoun. Dan yang ketiga, perubahan adverb, jika ada ya, karena tidak semua kalimat mengandung adverb. Lalu kita lihat lagi ke kalimatnya. Yang pertama, perubahan tenses atau perubahan kata kerja. Di sini, kata yang menunjukkan kata kerja adalah water atau menyirami. Maka water nanti akan berubah menjadi bentuk verb 2-nya, yaitu watered. Kemudian, personal pronoun-nya. Di sini personal pronoun-nya adalah I dan my. I di sini merujuk pada Mrs. Lucy. I di subjek. Jadi nanti kita cari pengganti I tapi untuk dia perempuan. Maka kita akan mendapati she. Kemudian my flowers, bunga-bunga saya. Nah, my di sini maksudnya adalah milik Mrs. Lucy. Jadi nanti kita cari kata ganti kepemilikan tapi untuk perempuan, maka kita akan menemukan her. Jadi nanti perubahan kalimat tidak langsungnya akan menjadi Mrs. Lucy said she watered her flowers every morning. Mrs. Lucy bilang dia menyirami bunga-bunga dia setiap pagi. Nah, ini contoh yang kedua. Kita lihat lagi ke contoh yang ketiga. Contoh selanjutnya adalah di sini Meli mengatakan, I usually sit here with Yadi. Saya biasanya duduk di sini dengan Yadi. Nah, ini kalimat langsungnya, kemudian kita akan ubah ke kalimat tidak langsung. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama perubahan kata kerja. Di sini kata kerja yang dimaksud di sini adalah sit, duduk. Nanti sit akan berubah ke bentuk verb 2-nya. Lalu yang kedua, personal pronoun. Di sini personal pronoun yang digunakan adalah I. I di sini merujuk pada Meli. Maka kita cari pengganti I yang posisinya di subjek tapi untuk Meli, untuk perempuan. Maka I akan berubah jadi she. Kemudian adverb-nya. Kebetulan di sini ada adverb here, maka here akan berubah jadi there. Jadi perubahan kalimat tidak langsungnya akan menjadi Meli said she usually sat there with Yadi. Meli bilang dia biasanya duduk di sana dengan Yadi. Oke, contoh selanjutnya. Lisa mengatakan, I don't bring my lunchbox today. Saya tidak membawa kotak makan siang saya hari ini. Nah, ini dalam bentuk kalimat negatif ya. Kita akan ubah kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung ya. Yang pertama, perubahan tenses terlebih dahulu. Di sini yang berubah adalah penanda kalimat negatifnya. Don't. Dari bentuk verb 1 akan jadi didn't dalam bentuk verb 2. Kemudian bring tetap tidak berubah, tetap sama karena yang berubah sudah don't ya, jadi didn't nanti. Kemudian yang kedua adalah personal pronoun-nya. Personal pronoun di sini adalah I. I di posisi subjek. Karena I merujuk pada Lisa dan Lisa adalah perempuan, maka kita cari pengganti I di posisi subjek tapi untuk perempuan. Maka kita akan menemukan she. Jadi I nanti berubah jadi she. Kemudian yang berubah selanjutnya adalah my lunch box, kotak makan siang saya. Nah, my di sini merujuk pada Lisa. Maka kita cari kata ganti kepemilikan tapi untuk perempuan. Maka kita akan menemukan her. Jadi my nanti berubah jadi her. Dan yang terakhir adalah perubahan adverb. Kebetulan di sini menggunakan adverb-nya adalah today. Kita lihat di sini today akan berubah menjadi that day. Maka
nanti today akan jadi that day. Jadi perubahan kalimat tidak langsungnya adalah Lisa said she didn't bring her lunchbox that day. Lisa bilang dia tidak membawa kotak makan siang dia hari itu. Kemudian ini adalah contoh yang terakhir. Santi mengatakan, Sinta and I don't make a cake for our mom's birthday. Sinta dan saya tidak membuat kue untuk ulang tahun ibu kami. Nah, jadi ini akan berubah ke kalimat tidak langsung. Pertama, kita cari dulu verbnya atau kata kerjanya. Di sini kata kerjanya adalah, karena kebetulan ini kalimat negatif, maka kata kerjanya atau yang akan berubah dari kata kerja adalah don't-nya. Don't akan berubah menjadi didn't dan make akan tetap menjadi make nantinya. Kemudian yang kedua kita cari personal pronoun-nya. Personal pronoun atau kata ganti orang di sini yang digunakan adalah I. I di sini merujuk pada Santi dan Santi adalah perempuan. Maka kita cari pengganti I tapi untuk perempuan. Kita akan menemukan she. Dan yang ketiga adalah our. Kata ganti kepemilikan. Our mom's birthday, ulang tahun ibu kami. Nah, kami di sini merujuk pada Sinta and I. Maka, saat kita menyampaikan kembali kalimat tersebut, kita tidak bisa menggunakan our karena kita bukan bagian dari mereka. Sebagai gantinya kita menggunakan their, maka our akan jadi their. Nah, jadi perubahan kalimat tidak langsungnya akan menjadi Santi said Sinta and she didn't make a cake for their mom's birthday. Santi bilang, Sinta dan dia tidak membuat kue untuk ulang tahun ibu mereka. Nah, ini pembahasan kita tentang perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dalam bentuk verbal sentence. Selanjutnya, kita akan bahas dalam bentuk nominal sentence. Selanjutnya kita akan bahas perubahan kalimat langsung simple present tense menjadi kalimat tidak langsung simple past tense. Kita akan bahas dalam bentuk kalimat nominal atau nominal sentence. Nominal sentence sendiri adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja, tapi sebagai gantinya kalimat ini menggunakan to be. Rumus yang digunakan untuk kalimat langsung, simple present tense, dalam bentuk nominal sentence, untuk kalimat positifnya kita menggunakan subject, lalu nanti ditambahkan to be-nya adalah am, is, atau are, dan ditambahkan objek. Untuk kalimat negatifnya kita menggunakan subject, lalu tambahkan to be, lalu tambahkan not, dan tambahkan objek. Nah, ini untuk kalimat langsungnya. Kita akan lebih fokus pada rumus kalimat tidak langsungnya. Dan untuk rumus kalimat tidak langsungnya dalam bentuk nominal, untuk kalimat positifnya kita menggunakan someone said, lalu tambahkan subject, lalu tambahkan to be-nya adalah was atau were, was untuk yang tunggal, untuk subjek tunggal, dan were untuk subjek yang jamak. Lalu tambahkan objek. Kemudian untuk kalimat negatifnya, someone said, lalu tambahkan subjek, lalu tambahkan to be, tambahkan not, dan tambahkan objek. Ya, di sini saya ingatkan kembali, someone di sini adalah orang ya, nama orang yang nanti kita ubah dari bentuk kalimat langsungnya. Sekarang mari kita lihat ke contohnya. Oke, kita lihat ke contoh yang pertama. Intan and Murni. Mereka mengatakan, we are at Nindi's house today. Kita berada di rumah Nindi hari ini. Nah, ini kalimat langsungnya, kita akan ubah ke kalimat tidak langsungnya. Kita lihat lagi ketiga poin pentingnya. Yang pertama, perubahan tenses. Karena di sini kita sedang membahas nominal sentence, jadi yang berubah adalah to be-nya. To be am, is, atau are, nanti akan berubah menjadi to be was atau were. Ya, kita lihat di sini, to be yang digunakan adalah are. Jadi nanti are akan berubah ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan personal pronoun atau kata ganti orang. Kita lihat di kalimat ini, kata ganti orang yang digunakan adalah we. We di sini artinya adalah kami. Ini merujuk pada Intan and Murni. Jadi nanti we akan berubah jadi mereka atau they ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan adverb. Karena kebetulan di sini adverb menggunakan today dan di sini kita lihat today akan berubah menjadi that day. Maka perubahan bentuk kalimat tidak langsungnya akan menjadi Intan and Murni said they were at Nindi's house that day. Intan and Murni mengatakan
Mereka berada di rumah Nindi pada hari itu. Oke, contoh selanjutnya adalah di sini ayah mengatakan, Mr. Farid is kind to everyone in his neighborhood. Mr. Farid baik kepada setiap orang di lingkungannya. Nah, ini kalimat langsungnya, kemudian kita akan ubah ke kalimat tidak langsung. Yang pertama kita cari dulu to be-nya. Nah, di sini to be-nya sudah ketemu, to be-nya adalah is, nanti to be akan berubah jadi was. Kemudian personal pronoun, di sini tidak ada personal pronoun kata ganti orang I, you, we, they, he, she, it. Jadi tidak berubah. Kemudian ada his. His di sini sudah merujuk pada Mr. Farid, bukan pada ayah, bukan pada pembicara. Jadi ini tidak berubah sama sekali. Jadi di sini dalam kalimat ini yang berubah hanya satu ya, to be-nya saja. Karena kebetulan adverb juga tidak ada di sini. Jadi bentuk perubahannya adalah Dad said Mr. Farid was kind to everyone in his neighborhood. Ayah bilang Pak Farid baik kepada setiap orang di lingkungannya. Contoh selanjutnya, teacher mengatakan they are ready for the next test. Mereka siap untuk tes selanjutnya. Nah, kita akan ubah ke kalimat tidak langsung. Pertama, kita cari dulu to be-nya. To be di sini adalah are. Are akan berubah jadi bentuk past tense-nya adalah were. Kemudian, personal pronoun-nya atau kata ganti orangnya. Di sini adalah they. They di sini tidak merujuk pada si pembicara karena guru sedang berbicara orang lain, tidak termasuk dengan dirinya. Maka they akan tetap menjadi they. Kemudian yang ketiga adalah perubahan adverb. Adverb di sini yang digunakan adalah next test. Nah, ini akan berubah menjadi the following test. Kita sudah bahas sebelumnya tentang perubahan ini. Meskipun di sini tidak ada di list, tapi next test berubah menjadi the following test. Jadi perubahan kalimatnya adalah the teacher said they were ready for the following test. Guru bilang mereka siap untuk tes mendatang. Contoh selanjutnya, Carl mengatakan, I am not ready to face Mr. Fernando alone. Saya tidak siap untuk menghadapi Pak Fernando sendirian. Nah, ini dalam bentuk kalimat negatif. Tetap saja sama. Yang pertama kita cari to be-nya. To be di sini yang digunakan adalah am. Am akan berubah jadi was. Karena bentuk negatif am not, maka berubah jadi wasn't atau was not. Kemudian yang berubah kedua adalah penggunaan personal pronoun. Di sini personal pronoun atau kata ganti orang yang digunakan adalah I. Dan I merujuk pada Carl. Carl di sini adalah laki-laki. Maka kita cari pengganti I tapi untuk laki-laki. Penggantinya adalah he. Kemudian yang ketiga perubahan adverb. Kebetulan di sini tidak menggunakan adverb, jadi tidak ada yang berubah dari adverb karena tidak ada ya. Jadi perubahan kalimat tidak langsungnya adalah Carl said he wasn't ready to face Mr. Fernando alone. Carl mengatakan dia tidak siap untuk menghadapi Pak Fernando sendirian. Dan contoh yang terakhir adalah, oh my god. Becky mengatakan, the students are not in the classroom. Para murid tidak berada di ruang kelas. Nah, ini kalimat langsungnya kita akan ubah ke kalimat tidak langsung. Yang pertama, kita cari to be-nya. To be-nya di sini adalah are not ya, karena bentuk kalimat negatif. Ini akan menjadi bentuk keduanya yaitu were not atau weren't. Kemudian yang kedua, personal pronoun. Karena di sini tidak menggunakan personal pronoun seperti I, you, we, they, he, she, it, maka tidak ada yang berubah di sini. The student tetap the student. Kemudian perubahan adverb-nya, adverb juga tidak ada. Adverb yang dimaksud, adverb tertentu, di sini juga tidak ada. Maka adverb juga tidak ada yang berubah karena tidak ada. Jadi yang berubah cuma satu. Are not menjadi were not atau di sini disingkat jadi weren't ya. Jadi perubahan bentuk kalimat tidak langsungnya adalah Becky said the students weren't in the classroom. Becky mengatakan para siswa tidak berada di ruang kelas. Itu saja teman-teman pembahasan kita tentang direct in indirect speech dalam bentuk simple present tense. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan mohon maaf untuk segala bentuk kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Jika teman-teman memerlukan materi seputar bahasa Inggris atau soal-soal latihan bahasa Inggris, silakan kunjungi www.dimensibahasainggris.com
Di sana ada banyak sekali materi seputar bahasa Inggris. Kemudian teman-teman juga bisa mendownload soal latihan dalam bentuk PDF. Kemudian, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, terima kasih telah bergabung di Dimensi Bahasa Inggris. Salam Dimensi Bahasa Inggris, tetap semangat menebar manfaat.